Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Ini dia mobil baru dari Audi untuk pasar Indonesia, Audi RS4 Avant. Ini adalah versi Avant atau station wagon dari RS4 yang merupakan mobil berperforma tinggi dari basis Audi A4. Jadi mobil ini punya kombinasi performa tinggi, kepraktisan yang bisa diandalkan, dan fitur-fitur menarik dan canggih yang dimiliki oleh satu paket mobil berbentuk station wagon ini. Jadi apa aja yang menarik dari mobil dengan harga hampir 3 miliar rupiah untuk pasar Indonesia ini, dan itu akan kita bahas di video kali ini. Yang sekarang ini adalah generasi keempat dari model Audi RS4 yang pernah diproduksi sepanjang sejarahnya. Dan untuk generasi terbaru ini yang sudah beredar sejak tahun 2018, Audi bukan lagi menggunakan mesin V8 untuk RS4, tapi sekarang berganti menjadi V6 2,9 liter twin turbo yang di atas kertas punya tenaga 450 PS yang kalau dikonversi itu menjadi 444 horsepower, sementara torsinya mencapai 600 Nm. Semuanya disalurkan ke semua roda ke sistem all-wheel drive yang khas Audi dengan nama Quattro, dan transmisinya 8 percepatan Tiptronic yang tentunya akan mendukung akselerasi, traksi, maupun seluruh kemampuan dari mobil ini secara optimal. Secara default, sistem Quattro dari Audi RS4 Avant mendistribusikan output mesin sebanyak 60% ke roda belakang dan 40% sisanya ke roda depan. Dalam mode yang agresif, distribusinya bisa semakin drastis hingga 85% ke roda belakang berkat Electronic Stability Control dan Traction Control. Untuk akselerasinya, Audi klaim mobil ini bisa melesat 0-100 km/jam dalam waktu 4,1 detik. Sementara untuk keasikan handlingnya, Audi sudah bekali juga Dynamic Ride Control yang terintegrasi ke sistem suspensi RS+. Mobil ini sebenarnya udah meluncur dari tahun 2018 untuk generasi baru Audi RS4. Tapi sekarang model 2021 ini udah mengalami sejumlah perubahan penyegaran alias facelift. Seperti kita bisa lihat dari desain lampu depannya, sekarang nggak ada lagi potongan garis seperti huruf Z di bagian bawahnya. Sekarang udah garisnya lebih elegan, lebih dewasa. Sementara teknologi di dalamnya udah menggunakan LED Matrix yang merupakan teknologi khas dari Audi. Body kitnya juga berubah menjadi agak lebih simple tapi lebih agresif juga dengan lekukan-lekukan yang berani di bagian spoiler depan. Sementara di bagian tengahnya ini ada lip spoiler dengan aksen dua warna, yaitu kombinasi antara warna body di bagian dalam dan ada warna silver di bagian ujung yang menambah kesan sporty dan lebih menarik dari Audi yang punya grill besar dengan aksen piano black, dan ada logo RS4 sebagai penanda identitas dari mobil ini yang punya performa tinggi. Untuk Audi RS4 Avant edisi tahun 2021 ini, versi Indonesia mendapatkan 3 pilihan atau option desain velg. Ini adalah salah satu velg tertingginya dengan diameter 20 inci, 5 palang dengan desain seperti bendera atau yang mereka sebut sebagai flag style. Sementara 2 option lainnya, ada satu lagi model palang 5 20 inci, sementara satu lagi ukuran lebih kecil 19 inci dengan desain palang 10. Di balik velgnya ada sistem pengereman dari Audi Sport yang untuk kalipernya kita bisa pilih dalam beberapa pilihan warna. Salah satunya ini hitam, ada merah, biru, dan abu-abu juga. Dan satu yang menjadi khas dari desain Audi RS4 Avant ini adalah fender yang lebih besar atau lebih lebar dari versi A4 standar, yang menjadi ciri khas dari model Audi RS yang mungkin bisa disamakan seperti di model Mercedes AMG atau BMW M Series. Lihat ke belakang lagi, ini adalah spion yang standarnya juga sudah menggunakan material carbon fiber untuk covernya, dan di bawah ada side skirt yang punya aksen 2 warna juga, tapi bukan dengan campuran warna silver, tapi di sini ada piano black yang membuat tampilannya tidak terlalu mencolok, lebih subtle, secluded, tapi tetap punya performa yang mengintimidasi yang mungkin nggak akan langsung terlihat begitu pertama kali orang melihat Audi RS4 Avant ini. Sementara untuk menjadi ciri khas dari model station wagon alias estate, tetap ada roof rail untuk membawa mungkin barang tambahan atau barang lebih banyak, atau bahkan mungkin roof box ditambahkan di mobil yang punya nilai lebih praktis dibandingkan versi sedannya.
Nah, ini dia tampilan bagian belakang alias pantat dari Audi RS4 Avant yang diagung-agungkan oleh kolektor atau car enthusiast di Indonesia. Jadi mobil ini bagasinya panjang sampai belakang, atau orang bilang atap panjang, yang tentunya punya ruang bagasi yang lebih besar, lebih praktis dibandingkan mobil atau RS4 versi sedan. Untuk tampilan belakangnya ini ada permainan garis LED yang atraktif dibandingkan model sebelum faceliftnya, dan di bagian bawahnya ini ada dua knalpot besar yang semuanya asli sampai belakang, bukan hanya cover atau hiasan, sementara knalpot aslinya dibelokkan ke bawah di balik bumper. Ini semuanya asli, jadi harusnya suaranya dengan ujung knalpot yang lebih besar ini punya suara renyah waktu kita geber mesinnya sampai RPM tinggi. Oke, kita lihat sedikit ke bagian bagasinya. Jadi sesuai standar sekarang, bagasinya udah bisa buka tutup secara elektris alias power tailgate, dan di sini juga ada penutup atau cover bagasi yang bisa mengikuti buka tutupnya bagasi secara otomatis. Dan di bagian bawah bagasinya juga tersimpan ban serep atau cadangan, tapi dengan model space saver. Dan sekarang kalau kita tutup bagasinya, cover yang tadi saya sebut itu akan menutup secara otomatis bagasinya, jadi nggak akan kelihatan apa yang ada di dalam bagasi dari luar kalau kita parkir mobil ini di tempat yang mungkin kurang aman. Sekarang kita ke bagian dalamnya. Interior dari Audi RS4 Avant ini didominasi dengan warna hitam yang menjadi tema sporty dari mobil station wagon dengan performa kuat ini. Pertama, dari setirnya yang sayangnya masih diatur secara manual, belum elektrik, tapi udah dilapisin kulit warna hitam dan jahitan merah khas trim Audi RS. Sementara kursinya ini juga udah bisa diatur secara elektrik, naik turun, maju mundur, atau reclining, bahkan sampai ke lumbar supportnya. Di sini ada dua pedal shift untuk menggunakan transmisi secara manual standar di mobil-mobil sport zaman sekarang. Dan di sini ada display atau yang Audi sebut sebagai MMI. Jadi panel instrumennya full digital, bisa menampilkan beberapa desain atau grafis visual yang berbeda disesuaikan driving mode atau preferensi kita untuk menikmati mobil ini. Di setirnya sendiri ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk mengatur beberapa fitur dari mobil ini. Di sebelah kiri ini untuk sistem MMI-nya, sementara di sebelah kanan ini untuk sistem infotainment dari mobil ini. Tapi di sini ada yang unik, yaitu di bagian bawah ada tombol untuk mengaktifkan heater setir. Jadi kalau misalnya cuacanya terlalu dingin, kita nggak perlu sampai kaku tangannya, cukup aktifkan heater, jadi setir akan mengaktifkan penghangat agar lebih nyaman juga untuk nyetir mobil ini. Dan di atasnya di sini ada tombol RS Mode untuk mengaktifkan setelan atau settingan dari mobil ini yang kita bisa atur dari sistem infotainmentnya. Di layar ini dari menu home kita pilih ke mode car, terus kita masuk ke Audi Drive Select, dan di sini ada dua pilihan untuk menyesuaikan atau mengatur RS Mode dalam dua preset yang bisa kita simpan. Mulai dari drive systemnya, balance atau dynamic, steeringnya bisa 3 level, comfortable, balance, dynamic. Kemudian suara mesin juga kita bisa atur, mau yang lebih hening, otomatis menyesuaikan gaya atau mode berkendara, dan pronounce yang menggunakan atau menghasilkan suara lebih kencang, lebih agresif yang bisa kita nikmati, apalagi kalau mobil ini dipacu dalam kecepatan tinggi. Jadi kita bisa simpan RS Mode dalam dua pilihan. Driving mode-nya sendiri ada 3, yaitu Comfort, Auto, dan Dynamic yang bisa kita pilih dari tombol di sebelah sini. Untuk sistem infotainment-nya sendiri sekarang mayoritas, bukan full, mayoritas dioperasikan langsung di touchscreen-nya. Jadi sekarang udah nggak ada lagi touchpad atau konsol untuk mengoperasikan sistem infotainment-nya. Di sini sekarang tersisa hanya tombol putar untuk ngatur volume, mute, atau skip lagu dari sistem infotainment-nya. Dan sistem infotainment-nya sendiri sekarang udah support juga untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Namun sayangnya belum wireless, masih harus menggunakan kabel di bagian sini. Tapi untungnya bukan kabel USB Type-C, masih USB yang mainstream, jadi nggak perlu beli kabel khusus kalau kita misalnya mau connect
smartphone kita ke sistem infotainment dari Audi RS4 Avant ini. Soal trim interiornya, di unit yang kita review sekarang ini punya option trim dengan warna piano black, sementara ada option lainnya yaitu carbon untuk Audi RS4 Avant ini yang juga tampil di bagian dashboardnya. Sementara joknya sendiri dengan lapisan kulit napa, punya motif honeycomb di bagian sandaran dan di bagian dudukan bawahnya dengan jahitan warna merah yang sekali lagi menjadi ciri khas dari model Audi RS. Di sini juga ada emboss logo RS untuk menegaskan mobil ini punya performa yang kencang. Nah, sekarang kita coba dulu gimana serunya suara mesin dari RS4 Avant yang baru ini. Wow. Kita coba gas ya. Enak sih suaranya di low RPM, tapi sayangnya sistemnya punya limiter RPM, jadi kita nggak bisa terlalu tinggi RPM-nya waktu kita gas di kondisi netral. Mungkin akan lebih enak kalau kita geber langsung mobil ini di jalanan. Not bad. Duduk di kursi belakangnya sih nggak yang gimana-gimana ya, standar sih, kayak sedan biasa. Legroomnya masih lumayan lega, apalagi headroom karena ini bukan sedan yang atapnya turun di bagian belakang, jadi lebih lega, lebih nggak kerasa claustrophobic ya untuk penumpang di belakang. Terus untuk joknya juga sama-sama pakai lapisan kulit napa seperti di depan, dan ada aksen jahitan model honeycomb yang jadi identitas dari interior Audi RS. Oh ya, untuk sistem audionya udah disupport speaker dari Bang & Olufsen, jadi walaupun kita nggak bisa nikmati penuh sensasi berkendara dari Audi RS4 Avant dari belakang, tapi seenggaknya kita masih dimanjakan dengan sistem audio berkualitas dari audio yang premium juga. Jadi Audi RS4 Avant ini di Indonesia ditawarkan dengan harga Rp2.799.000.000 on the road. Tapi itu dalam kondisi standar alias belum termasuk personalisasi atau option dari apa yang ditawarkan oleh Audi untuk mobil ini, seperti dari trim interiornya dan fitur-fitur pendukung, dan juga tampilan untuk velg 19 atau 20 inci yang bisa dipilih. Mobil ini nantinya akan kedatangan rival yaitu BMW M3 Touring yang mungkin baru tahun depan meluncur secara global. Dan di Indonesia mungkin untuk saat ini nggak ada saingan langsung dari mobil ini, kecuali untuk versi sedannya, yaitu bisa bersaing dengan BMW M3 atau Mercedes AMG C63. Audi Indonesia sendiri nggak menyebut kalau mobil ini datang dalam jumlah unit yang terbatas karena akan didatangkan by order atau sesuai pesanan, tapi mengingat harganya yang nggak murah, mungkin mobil ini juga akan menjadi salah satu bahan yang menarik untuk digoreng oleh kolektor mobil-mobil langka di Indonesia. Alright, jadi itu dia first impression review kami untuk Audi RS4 Avant 2021 yang sudah tersedia di pasar Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto dan ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.